Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, konten ini yang saya mau bahas ya terkait prodi saya, yaitu guru PJOK. Nah, karena di channel sebelumnya saya memiliki channel yang lain ya, karena kita masih tahap belajar, jadi tidak apa-apa lah kita berubah-ubah tema. Nah, untuk kedepannya mungkin kalau fokus pada satu channel, kita bisa kembangkan. Jadi channel yang satu saya itu membahas mengenai militer ya, terkait perkembangan militer Indonesia. Nah, tapi itu hanya sekedar hobi. Nah, tapi kalau channel yang saya buat yang baru ini, untuk channel saya ini, saya mau kembangkan berkaitan dengan prodi saya yang saya sebutkan tadi. Kedepannya mungkin saya akan membahas materi PJOK. Jadi mohon maaf untuk teman-teman ini, bahkan siswa ya, saya yang sempat nonton video ini, konten ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya jangan katakan sebagai mata pelajaran olahraga. Jadi itu lengkap ya, PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, itu yang perlu teman-teman siswa ketahui. Nah, jangan sampai hanya menganggap bahwa pelajaran PJOK itu kita belajar praktek olahraga. Nah, PJOK itu sendiri kan terdiri dari 3 kata, yaitu jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, 3 kata ini memiliki makna yang berbeda, akan tetapi tujuannya sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan dan tujuan nasional ya, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar. Jadi 3 kata ini, pendidikan jasmani, pendidikan jasmani berarti kita membahas mengenai jasmani ya, atau aktivitas fisik. Bagaimana kita melakukan aktivitas fisik yang mampu meningkatkan kebugaran jasmani, imbasnya nanti ke kesehatan. Nah, itu yang pertama, pendidikan jasmani. Yang kedua, olahraga. Nah, jadi olahraga, di situ ada kata olahraga. Nah, itu membahas, mengupas, bahkan mempraktekkan cabang-cabang olahraga ya. Jadi khusus cabang olahraga. Di dalam kurikulum ada beberapa cabang olahraga yang dipelajari atau dipraktekkan. Yang ada di kurikulum SMP itu, yang pertama yang saya ketahui, permainan bola besar. Jadi permainan bola besar itu ada 3, yaitu aktivitas permainan sepak bola, kemudian aktivitas permainan bola basket, kemudian aktivitas permainan bola voli. Nah, itu untuk bab pertama ya, bab 1 dalam buku paket. Nah, kemudian yang berikutnya cabang olahraga yang dipelajari yaitu permainan bola kecil. Permainan bola kecil juga mempelajari bulu tangkis, tenis meja, kemudian softball ya. Softball itu mirip dengan permainan kasti ya, jadi dia berkelompok, beregu. Nah, kemudian yang kedua, cabang olahraga apa saja, yaitu atletik. Atletik terdiri dari nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, khusus untuk jalan, di situ ada jalan cepat ya. Untuk lari ada lari jarak pendek atau sprint, lari jarak menengah, kemudian lari jarak jauh atau maraton. Nah, lempar yang dipelajari itu termasuk tolak peluru, kemudian lempar cakram, dan lempar lembing. Nah, itu. Kenapa tolak peluru masuk di dalam nomor lempar, bukan nomor tolak? Nah, karena itu sudah aturannya ya. Nah, jadi walaupun masuk di dalam nomor lempar untuk tolak peluru, akan tetapi gerakannya itu bukan gerakan melempar ya, tapi menolak. Nah, itu untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin ada di konten yang berikutnya yang akan saya bahas mengenai materi atletik ya. Kedepannya saya akan bahas itu. Yang selanjutnya lompat ya. Jadi lompat juga ada lompat jauh dan lompat tinggi. Kemudian cabang olahraga bela diri. Di dalam kurikulum itu ada bela diri, pencak silat. Akan tetapi kalau misalnya sarana prasarana tidak mendukung, bisa dialihkan ke materi lain yang sejenis dengan bela diri, entahkah itu karate atau taekwondo.
Tergantung apakah gurunya memiliki basic itu, nah, boleh diajarkan. Yang terakhir yaitu tadi kan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, makna kesehatan. Jadi mata pelajaran PJOK ini selain untuk mengembangkan bakat, ya, skill siswa, ada membahas mengenai P3K, nah, bagaimana menangani korban kecelakaan, ya, artinya pertolongan sementara untuk menangani korban yang mengalami kecelakaan, entahkah itu di sekolah ataukah misalnya pada saat di luar sekolah, lingkungan sekolah, dimanapun, ya, bisa saja terjadi. Itu bisa langsung diaplikasikan apa yang didapatkan dalam materi P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Materi kesehatan juga ini ada di dalamnya pencegahan penyakit, ya. Jadi bagaimana mencegah penyakit dengan menjaga kebersihan atau mengatur pola makan dan sebagainya. Nah, itu terkait kesehatan, ya. Nah, di dalam buku paket kurikulum ke-13 juga ini ada membahas mengenai pencegahan pergaulan bebas dan keselamatan di jalan raya. Jadi banyak yang kita bahas, ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang salah kaprah terkait mata pelajaran PJOK, ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ada yang mengatakan guru olahraga itu enak, hanya sekedar memberikan bola saja, ya, siswa main, dia tinggal duduk di situ sambil lihat-lihat, ya, anak-anak lari, anak-anak tendang. Nah, itu tidak seperti itu, ya. Yang sebenarnya yaitu, ya, mengajarkan yang 3 makna tadi itu, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi bukan hanya sekedar suruh anak lari keliling lapangan, tidak seperti itu. Itu pemahaman yang salah. Kita juga pada saat kuliah mempelajari anatomi tubuh, psikologi pendidikan, cabang olahraga yang pastinya ilmu fal, cedera olahraga, massage, kita pelajari itu. Untuk kedepannya mungkin saya akan buat konten-konten atau video tutorial pembelajaran PJOK. Jadi itu sekian dari saya. Ini hanya sekedar konten-konten lepas, ya, untuk perkenalan channel Galang PJOK. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan sekelumit pengetahuan, berikan manfaat kepada teman-teman atau siswaku yang sempat nonton ini. Assalamualaikum.